Di ISO ini sebenarnya bisa diurai lagi menjadi 5 opsi perlakuan risiko. Risk assessment sebagaimana kita lihat di bagian sebelumnya itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, kemudian evaluasi risiko. Identifikasi risiko sendiri terdiri dari aktivitas untuk mencari atau mengetahui peristiwa risikonya, penyebab risikonya, potensi dampaknya, dan indikator risiko. Ketika kita memang mau lanjut ke indikator risiko yang lebih detail. Apa yang bisa dimanfaatkan ketika kita mengidentifikasi risiko? Tentu pertama adalah pengalaman dari pelaku di proyek terkait atau di bagian terkait. Nah, kita mengidentifikasi risiko itu mulainya dari mana? Mulainya adalah dari memperjelas dulu sasaran departemen tersebut atau sasaran proses tersebut atau sasaran dari proyek tersebut. Sasaran itu apa sih maksudnya? Maksudnya adalah target KPI gitu. KPI proses, KPI project, atau KPI departemennya. Nah, kemudian lanjut ke analisis risiko. Analisis risiko yang dilakukan adalah kita menilai eksposur kemungkinan dari terjadinya risiko tersebut, kemudian menganalisa eksposur dampaknya jika risiko itu terjadi, kemudian menganalisa efektivitas kontrol yang ada saat ini. Jadi yang dilakukan itu yang perlu ketika kita melakukan analisa sebelum kita melakukan penilaian, seberapa besar sih kemungkinan terjadinya risiko operasional misalkan, atau seberapa besar sih kemungkinan terjadinya risiko gagal bayar konsumen. Nah, kita bikin dulu kriteria-kriterianya, baik kriteria kemungkinannya, kriteria dampaknya, termasuk juga kriteria dari efektivitas kontrolnya. Nah, kita bikin dulu kriterianya. Nah, baru setelah itu ketika kita melakukan penilaian, kita jadi punya acuan. Acuannya apa? Acuannya adalah kriteria level tingkat risikonya tadi yang sudah kita buat. Nah, kemudian lebih lanjut itu kita perlu menentukan risiko yang melekat, kemudian risiko sisanya, risiko setelah dilakukan kontrol. Nah, kalau tidak ada kontrol itu misalkan risikonya tinggi, setelah dilakukan kontrol, apakah risikonya itu turun atau tetap? Nah, gitu. Itu juga yang perlu kita analisa. Proses selanjutnya adalah evaluasi risiko. Evaluasi risiko ini adalah aktivitas untuk menentukan risiko, menentukan prioritas penanganan risiko berdasarkan mapping risiko tadi. Nah, apakah nanti hasil evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa ya udah tidak perlu melakukan apa-apa, atau lanjut ke pemilihan risk treatment yang Bapak Ibu kenal mungkin ada 4. Nah, di ISO ini sebenarnya bisa diurai lagi menjadi 5 opsi perlakuan risiko. Kemudian ada analisa risiko lebih mendalam. Kalau misalkan di dalam evaluasi risiko itu dinilai bahwa ini identifikasi maupun hasil analisa penilaian risikonya itu masih bisa diperdebatkan. Jadi bisa jadi membutuhkan analisa ulang atau review ulang mulai dari awal, identifikasi risikonya, analisa risikonya. Kemudian mengenai aktivitas kontrol yang telah ada. Apakah nanti dipertahankan atau ditambah yang nanti dalam bentuk action plan untuk memperbaiki kontrolnya, sehingga risiko sisanya bisa turun. Nanti gambarannya nanti setelah kita masuk ke RCSE ya, bisa lebih jelas.